Oke, kita lanjutkan kuliah PPK atau perancangan pabrik kimia kita ini. Kita sampai ke video ke-9 kalau tidak salah. Sudah usip kita mulai video ke-9. Nah, pada video ke-9 dan mungkin beberapa video berikutnya saya akan membahas mengenai evaluasi ekonomi. Evaluasi ekonomi jelas evaluasi dari aspek ekonomi. Jadi memang engineer perlu selalu mengevaluasi setiap tindakan dari aspek ekonomi. Pertanyaan umumnya adalah berapa biayanya, berapa keuntungannya, apakah keuntungannya menarik? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu selalu menjadi pertimbangan dalam tindakan engineering. Nah, evaluasi ekonomi dapat dijalankan dengan berbagai tingkat ketelitian. Dari yang sangat kasar sampai yang sangat teliti. Masih awal coba kasar dulu. Secara kasar sudah wah jelas nggak menarik, ya sudah lupakan saja. Daripada harus buat studi yang mendalam, pakai biaya banyak, membuat tim, survei ke sana sini, penelitian, ternyata nanti akhirnya tidak menarik, kan rugi uang banyak. Jadi kalau bisa, kalau pabrik itu tidak menarik, itu harusnya seawal mungkin diketahui. Jadi kalau saya mendapat tugas judul perancangan pabrik kimia nanti, saya yakin bahwa memang kira-kira pabrik itu prospektif ya. Nah, ada banyak cara untuk estimasi dan itu merupakan suatu keahlian atau kompetensi yang diperlukan seorang engineer ya. Mengadakan evaluasi ekonomi baik dari yang sangat kasar sampai teliti. Kasar itu belum tentu lebih mudah daripada yang teliti ya. Misalnya dari ditanya kasar, misalnya mendirikan pabrik gips dari air kawah ijen yang mengandung sulfat itu, kira-kira menarik nggak ya kalau kita investornya mau besok mau dibawa ke sidang kabinet, menterinya mau melaporkan itu, terus saudara harus diminta jawabannya menarik apa tidak dari aspek ekonomi besok pagi. Wah, ini harus ngitung sangat kasar ini karena besok pagi harus sudah keluar jawabannya. Dan itu lebih sulit daripada yang teliti. Karena itu harus expert betul yang bisa mengestimasi semacam itu. Yang teliti menghitung HE, menghitung harga apa yang harus detail itu mungkin engineers yang baru sudah bisa ya, dengan lulusan pendidikan tinggi relatif sudah bisa. Tapi kalau yang sampai pakai sains, pakai segala macam asumsi, segala macam sudut pandang sampai menghasilkan angka berapa sih persen keuntungannya per tahun untuk pabrik yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat, itu tidak lebih mudah daripada yang hitung yang teliti ya. Nah, salah satu yang sangat kasar ya, misalnya kita bandingkan harga produk dan bahan baku dengan anggapan reaksi atau proses bisa berlangsung dengan stoikiometris, sekian mol menjadi sekian mol, jadi semua ada yang hilang. Perbandingan harga produknya dengan harga bahan bakunya. Kalau kurang dari 2 itu jelas kira-kira tidak menarik, sudah lupakan saja itu. Karena nanti dikurangi biaya untuk steam, untuk listrik dan sebagainya, itu kira-kira sudah mepet. Nah, kalau lebih dari 2 ini kira-kira harapan menarik. 3 di atas 3 itu, wah itu sangat perspektif, perlu distudi lebih teliti dan sebagainya. Nah, untuk melakukan itu kita mencoba membahas beberapa hal yang diperlukan. Ada 6 topik yang akan saya bahas, yaitu tentang capital investment, modal ini, struktur modal. Kemudian yang kedua mengenai physical plant cost. Kemudian yang ketiga mengenai manufacturing cost. 4 adalah general expense. 5 adalah sales and profit. Dan 6 adalah profitabilitas. Sebenarnya ini detail ya, kalau saya ringkas lagi bisa menjadi hanya beberapa hal saja. 1 adalah struktur modal, itu nomor 1 dan 2 itu.
lalu bagaimana menghitung biaya sehingga menghasilkan profitnya berapa, itu adalah 3, 4, 5. Lalu kalau misalnya profit sekian dengan modal sekian itu kira-kira menarik enggak? Nah, itu adalah bab 6, yaitu profitabilitas. Apakah untungnya menarik? Saya suatu investasi untung sehari 1 juta, menarik enggak? Kalau usahanya kecil, tapi perusahaan itu modalnya 2 triliun, untung 1 juta sehari, ya jelas tidak menarik ya. Harusnya lebih banyak lagi. Maka tidak mesti bahwa untung sekian per hari itu sudah menarik, belum tentu. Lihat dari pengorbanan dan sebagainya, nanti ada berbagai cara ya. Jadi kita akan bicara dulu mengenai struktur modal. Yang pertama kita bicara mengenai capital investment. Modal itu kapital ya. Nah, modal itu dapat digolongkan menjadi 2 kategori, yaitu fixed capital atau modal tetap dan working capital atau modal kerja. Apa itu fixed capital? Ya, definisinya bisa yang ilmiah macam-macam. Kalau saya pakai definisi yang sederhana saja. Pengeluaran yang diperlukan untuk mendirikan fasilitas produksinya, menyiapkan sarana produksinya, yaitu mendirikan pabriknya. Uang ini hilang karena sudah jadi pabrik sekarang. Walau sebagian bisa diperoleh kembali sebagai salvage value pada akhir umur pabrik. Jadi misalnya pabrik sudah beroperasi lama, untung banyak, akhirnya dianggap sudah tua. Biasanya 10 tahun pabrik kimia dianggap tua untuk hitungan ekonomi. Kemudian pabrik itu dijual sebagai besi tua. Nah, itu nilainya kira-kira 10% dari fixed capital. Jadi kalau dulu mendirikannya butuh Rp1.000, nanti kalau jadi barang bekas itu kira-kira lakunya 10%-nya. Itu salvage value. Jadi pada prinsipnya fixed capital ini hilang karena sudah dipakai untuk menyiapkan atau mendirikan sarana produksi atau fasilitas produksinya. Dalam hal ini kalau insinyur kimia ya berarti pabrik kimianya. Kemudian kalau sudah punya pabrik, untuk bisa pabriknya jalan atau usahanya jalan, itu ada uang lagi namanya modal kerja. Apa itu nanti? Nanti akan kita bahas lebih detail. Nah, ini definisi sederhananya, uang yang harus tersedia untuk menjalankan fasilitas produksi tadi, untuk berusaha tadi. Dan yang penting dicatat, uang ini tidak hilang, namun tidak bisa dipakai selama produksi. Kalau fixed capital jelas hilang karena dipakai untuk mendirikan pabriknya. Kalau ini tidak hilang. Mungkin sebelum sampai ke modal kerja, saya beri contoh yang sederhana saja. Misalnya kita punya toko pakaian misalnya. Pakaian yang laku sehari 100 misalnya. Di toko apa bersedia 100 lalu per harinya sediakan? Ya, mestinya tidak ya. Kalau yang laku 100 itu di toko itu harus banyak pakaian supaya pembeli itu bisa milih ya. Ribuan pakaian ya kalau bisa. Makin banyak makin baik. Pembeli makin senang karena pilihannya bermacam-macam. Orang dengan selera apapun itu bisa terpenuhi seleranya. Nah, untuk itu perlu apa? Perlu uang yang harus tersedia untuk membeli yang harus dipajang tadi. Itu antara lain salah satu bentuk working capital. Nanti akan kita bahas lebih detail. Jadi uang itu tidak hilang. Nanti kalau sudah mau usahanya berhenti, ditutup, sudah selesai hitung-hitungan, itu kita jual lagi, oke saja. Jadi uang itu tidak hilang, cuman tidak bisa dipakai selama kita berproduksi. Contohnya tadi, kalau toko ya barang-barang yang dipajang di etalasenya itu. Tapi nanti di pabrik kimia nanti macam-macam, ya, lain lagi ya. Oke, kita bahas dulu fixed capital. Komponennya apa? Fixed capital.
Ini ada banyak. Yang pertama dari harga alat sampai di tempat. Kemudian alat itu butuh instalasi, butuh dipasang dan sebagainya. Itu biayanya ada. Kemudian pabrik kimia biasanya butuh pipa-pipa, piping. Pabrik kimia juga butuh instrumentasi, ukur suhu, ukur tekanan dan sebagainya, kontrol dan sebagainya. Instrumentasi. Kemudian isolasi untuk mencegah kehilangan panas. Kemudian butuh instalasi listrik. Kemudian butuh bangunan. Kemudian butuh tanah dan perbaikannya. Tanahnya berawa-rawa harus dikeraskan dulu dan sebagainya. Lalu butuh sarana utilitas, penyediaan listrik, air dan sebagainya. Itu di total jadi harga alat sampai di tempat, instalasi alat-alat, piping, instrumentasi dan seterusnya, itu dijumlah namanya physical plant cost atau PPC. Nilai fisik dari pabrik kita. 1 sampai 9 adalah physical plant cost. Kemudian harus didirikan. Itu namanya engineering and construction. Itu sulit. Tidak mudah juga ya. Misalnya ada menara desilasi, diameternya 3 meter, tingginya 70 meter. Tadinya dibawa dari kapal, ditidurkan kan. Nanti masang harus berdiri ini. Nah, gimana mendirikan menara desilasi diameternya besi yang bajanya, dindingnya itu diameternya bejana ya, menara itu misalnya 3 meter atau 5 meter, tingginya 70 meter. Wah, itu mendirikannya gimana? Sudah sulit itu. Saya pernah diundang ke KMI, Pak Agus, dia direktur di sana. Pas ada mendirikan suatu alat yang tinggi, reaktornya itu tinggi sekali itu, mau mendirikan itu. Wah, ini pekerjaan serius sekali ini. Saya diundang untuk melihatnya. Nah, ternyata ada alatnya itu, ada tidur, terus ada alat penjepit di atas, terus itu menaranya itu diangkat seperti katrol, seperti tangan raksasa itu. Diangkat, pindah seperti yang diinginkan, didirikan, terus bawahnya sudah ada skrupnya yang pas posisinya, tinggal skrup berdiri menara itu. Hanya tidak sampai 1 jam itu. Tapi alatnya itu tadi, wah, sulit banget, itu mahal sekali, dan yang ada di dunia sedikit sekali. Saya dengar itu di dunia alat yang seperti itu hanya ada 3 zaman itu ya. Itu sekitar tahun ya 80-an ya atau 90-an ya, 90-an lah. 90-an itu hanya ada 3 di dunia ya. Nah, itu kalau mau mendirikan itu harus kita pinjam ke sana khusus. Wah, itu antri itu. Jadi kita tidak boleh telat. Kalau misalnya belum siap lokasinya, alatnya sudah kita sewa datang, terus belum siap untuk didirikan, ya dia tinggal pergi aja, kontraknya jangan gitu. Besok saya harus ke Bangladesh misalnya, atau besok harus ke Filipina, jadwalnya di tempat lain. Maka scheduling itu sangat penting dalam kegiatan pendirian pabrik kimia atau bahkan secara umum kegiatan engineering ya. Itu engineering and construction. Nah, kalau physical plant cost plus engineering and construction, biaya untuk memasang dan sebagainya itu dinamakan direct plant cost, DPC. Kemudian direct plant cost itu dilaksanakan oleh kontraktor tertentu, misalnya PT Rekin atau Kellogg atau Snam Progeti atau Toyo Engineering dan sebagainya. Nah, itu butuh biaya juga, bayar, kita minta bantuan, itu namanya contractor's fee. Kemudian harus ada juga dana yang contingency, itu adalah biaya tak terduga. Kalau ada pengeluaran-pengeluaran di luar perkiraan, nah itu ada contingency. Tapi misalnya contingency itu kalau perancangnya bagus, contingency-nya bisa ditekan sedikit. Kalau contingency sampai 50% dari harga
pabriknya, itu namanya itu. Wah, estimasinya gimana ini? Bagus, nanti ada angka-angka yang normal. Nah, itu jumlah semua physical plan cost tambah engineering and construction jadi direct plan cost plus contractor fee plus contingency, itu baru menjadi fixed capital. Itu struktur dari fixed capital pabrik kimia. Bagaimana estimasinya? Ada berbagai cara, saya singgung singkat ini. Cara yang pertama ini paling teliti. 1 sampai 9 dihitung semua. Dari harga alat sampai di tempat, instalasi butuh apa saja, piping dihitung semua, pipa-pipanya butuh dari sana ke sana, butuh keran di sana dihitung, semua instrumentasi, isolasi, instalasi listrik dan sebagainya dihitung teliti, terus dijumlah, didapatkan physical plan cost. Kemudian engineering and construction adalah persentase dari direct plan cost. Kalau direct plan cost-nya sekian, kira-kira contractor fee-nya kira-kira sekian. Engineering and construction-nya sekian. Jadi physical plan cost sekian, engineering and construction-nya kira-kira sekian. Itu ada tabelnya. Kalau yang kecil pabriknya, yang murah itu kurang 1 juta, itu engineering and construction itu bisa sampai 30%. Kalau pabrik yang lebih besar, sampai 5 juta itu bisa hanya 25%. Kalau lebih dari 5 juta dolar, itu bisa sekitar 20%. Ini ancar-ancarnya. Lihat textbook, sekarang lebih update, banyak data, silakan cari. Kemudian contingency tergantung apa tingkat risiko. Kalau risikonya tinggi bisa sampai 25%, kalau medium 15%, kalau low sudah didesain dengan bagus, faktor-faktornya dikenal semua, itu adalah hanya 10%. Jadi kita dapat PPC, dihitung teliti semua alatnya, kemudian tambah engineering and construction dari persentase ini, ketemu apa tadi? Direct plan cost. Direct plan cost lalu ditambah contractor fee kira-kira 4-10% dari direct plan cost. Di kontraktor itu dapat bayaran hanya sekitar 4-10% dari direct plan cost. Kalau dia terkenal, mintanya 10%. Kalau yang belum dikenal masih cari nama, ya minta 4% saja atau korseng 3,5% saja. Contingency ini sekitar itu. Jadi 1 sampai 9 dihitung semua, ketemu PPC ditambah persentase sekian untuk engineering and construction ketemu DPC tambah contractor fee dan contingency persentase dari DPC tadi ketemu fixed capital. Apakah seperti ini? Nanti kalau saudara melakukan tugas perancangan pabrik kimia, enggak seperti ini, kerepotan nanti Anda. Yang saudara pakai adalah cara yang nomor 2 itu nanti. Yang saudara hitung itu hanya harga alat-alat utama saja, nomor 1 itu. Nomor 1 dihitung teliti. Harga menara destilasinya sekian, lalu reaktornya sekian, dan sebagainya, dryernya sekian, yang alat-alat. Kemudian lainnya itu diestimasi dari harga alat tadi. Saya isolasi itu sekian persen dari harga alat, nanti piping, instrumentasi, dan sebagainya. Ada angka-angka yang lazim atau pengalaman orang yang bisa dipakai di situ. Yang sudah pakai nanti. Yang saya hitung hanya nanti harga alat sampai di tempat. Dan juga banyak dipakai pendirian pabrik-pabrik itu mestinya ngitung seperti itu. Piping tidak dihitung detail, hanya dikira-kira bisa dari prosesnya. Kemudian lainnya sama. Jadi yang dihitung kalau tadi 1 sampai 9 dihitung semua, yang cara pertama. Kalau cara kedua ini yang dihitung hanya 1, lalu 2 sampai dan seterusnya itu sampai 9 diestimasi dari harga alat. Nah, misalnya contoh ini. 1, 2, 3, 4, 6, 9 diestimate sebagai persentase dari harga alat dari nomor 1. 78 terpaksa dihitung. 78 itu apa? 78 adalah kita lihat kembali ke 78 adalah urutannya tadi saya lupa.
78 sebentar kita cari. 78 adalah bangunan dan tanah dan perbaikannya. Misalnya tanahnya itu harga tanah kan tergantung lokasi dan sebagainya. Tidak ada ancar-ancar. Buku-buku evaluasi ekonomi tidak bisa memberi itu. Terpaksa bangunan ya dihitung sendiri. 8 tanah ya dihitung sendiri. Bangunan itu tergantung misalnya berawa-rawa, ini bangunannya mahal dan sebagainya. Nah, jadi satu dihitung, lainnya di persentase terhadap 1, kecuali 7 dan 8. Ketemu physical plan cost. Dan seterusnya sama dengan cara 1. Nah, sekarang bagaimana menghitung persentase dari nomor 1 tadi? Misalnya piping. Piping itu ada pengalaman-pengalaman orang ditulis ya. Piping itu dikategorikan kalau pabriknya padat, ya, pabrik semen dan sebagainya itu, atau pabriknya solid fluid, campuran padatan dan fluida. Misalnya pabrik urea itu adalah campuran. Kemudian yang fluid misalnya adalah pabrik amonia, itu fluid ya. Nah, itu ada persentasenya. Kalau misalnya M itu adalah material, L adalah labor. Total itu adalah material plus labor, buruhnya, material dan buruhnya. Kalau proses yang solid, padat, itu materialnya butuh untuk piping itu butuh 9% dan labornya kira-kira 7%, total 16%. Kalau solid fluid itu 17 dan 14, totalnya 31. Kalau fluida itu 36 dan 30, jadi 66%. Jadi piping itu mahal ya. Jadi piping itu bisa mencapai separuh lebih dari harga alat-alat utama tadi, reaktor dan sebagainya di jumlah. Itu dengan pipingnya sampai 66% kalau prosesnya fluid. Maka piping itu harus dioptimasikan supaya tidak terlalu mahal. Jadi ini angka-angka untuk perkiraan. Nah, untuk pabrik di Indonesia perlu ada penyesuaian. Ini kan angka-angka itu di Amerika itu. Yang apa-apa tersedia. Kenapa Amerika? Karena ini buku Amerika yang buat gini ini. Banyakkan buku Amerika. Karena mereka sangat berpengalaman mendirikan industri kayak gitu dan buku-bukunya banyak. Nah, kalau di Indonesia bisa lebih mahal sedikit ya. Misalnya, ini ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan itu. Misalnya, kalau di Indonesia, ya, kalau main orang asing, ini angka ini saya ambil sekitar, ya mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya ini. Ini naskah ini, kuliah 10 tahun yang lalu kira-kira. Satu man hour asing itu sekitar $20. Satu kerja 1 jam, satu orang itu dibayar $20. Kalau itu asing, orang-orang Amerika, orang Eropa, orang Rusia dan sebagainya. Kalau Indonesia, ya ini 20.000 per orang per jam. Sekarang masih cocok gak ini kalau Indonesia? Kalau saya baca kemarin UMR di DIY sekitar 2 juta bulan, itu jadi per jamnya berapa? Ini masih tinggi ini 20.000. Man hour asing $20 per jam ya. Lalu man hour asing itu ternyata kalau yang dikerjakan orang asing ya dari luar negeri, misalnya dari Swiss, dari Inggris dan sebagainya, itu 1 jam itu kalau dikerjakan orang Indonesia ternyata pengalaman orang-orang proyek mengatakan itu butuh 3 jam. Jadi kita efektivitasnya masih kalah dengan mereka. Ya kita harus mengakui saja. Jadi kalau di man hour dihitung orang yang sudah profesional dari luar negeri itu 100 jam, nanti kalau dikerjakan orang Indonesia kira-kira butuh 3 kalinya. Itu pengalaman yang ya walaupun tidak agak merendahkan, tapi itu ya kenyataannya seperti itu kalau orang-orang industri. Kemudian dari tenaga asing itu yang bisa diganti Indonesia itu kira-kira 95%, 5%-nya masih yang terpaksa harus dari asing, yang expert tuh. Kemudian ini saya buat, ya ini tahunnya bisa ketangkap. Saya itu $1 adalah Rp9.000. Sekarang kan sudah 14 ribuan. Ini adalah pada saat $1 masih 9.000 tahun berapa itu. Nah, sekarang hitung piping, saya tadi sudah beri contoh.
Misalnya harga alat kita beli dari Amerika 10 juta dolar dan pabriknya adalah fluid process. Berapa biaya pipingnya di Indonesia? Nah, kalau dibawa ke Indonesia, hitungnya harga alat di Amerika 10 juta dolar. Jadi materialnya berapa? Tadi kan angkanya 36%. Jadi 3,6 juta dolar itu material untuk pipingnya, pipa-pipanya dan sebagainya. Kemudian pipa-pipa itu, kran dan sebagainya itu harus ditransport sampai di lokasi pabrik. Nah itu ada sekitar ini biayanya ada 2 ya. Dari pelabuhan di Amerika sampai ke pelabuhan di Indonesia, pelabuhan besar itu 10% dari harga pipa-pipanya tadi, materialnya tadi. Jadi 10 per 100 kali 3,6 juta, ini bisa nanti baca detail. Itu sampai di pelabuhan. Kemudian dari pelabuhan dibawa ke lokasi itu kira-kira butuh 10% lagi. Jadi 10 per 100 kali 3,6 juta dolar, tapi harus dalam rupiah. Karena ongkos-ongkos di Indonesia, jadi harus Rp9.000 per 1 dolar saat itu ya. Sekarang dikoreksi jadi sekitar 15.000. Sehingga diperoleh ada biaya transport sampai di tempat itu adalah Rp360.000 plus 3,24 miliar rupiah. Jangan dikacau-kacau, jangan digabung jadi satu. Kalau digabung nanti kalau kurs berubah kita tidak bisa ngejar lagi, sudah bisa gimana tadi. Tapi kalau biarkan begini kursnya berubah masih oke saja, ini bisa menghitungnya kita. Kemudian lebarnya tadi 36 materialnya, 30% pekerjanya, yaitu 30 per 100 kali 10 juta dolar adalah 3 juta dolar. Itu kalau didirikan di Amerika, di tempat buku itu dibuat, yaitu buku-buku ini buku-buku Amerika. Nah, sekarang berarti berapa jam kerjanya yang dibutuhkan? Berarti 3 juta dolar. Tadi satu man hour asing itu 20 juta. Jadi kira-kira pekerjaan masang pipa-pipa ini nanti akan butuh 150.000 man hour asing, man hour Amerika atau Inggris atau Prancis ya. Kemudian yang dikerjakan labor asing, expert luar negeri, itu 5%-nya. Jadi 5 per 100 kali 150.000. Itu dibayar 20 dolar per jam. Jadi ketemunya 150.000 dolar. Sekarang yang dikerjakan labor Indonesia 95 per 100 kali 150.000 man hour. Jadi yang tetap itu adalah man hour asingnya tadi. Bawa ke sini 150.000. Nah kalau dikerjakan orang Indonesia kira-kira butuh 3 kali. Jadi 3 man hour Indonesia per 1 man hour asing. Cuman 1 man hour Indonesia itu harganya bukan 20 dolar tadi, hanya 20.000. Sehingga ketemunya 8,55 miliar. Jadi biaya total dari piping tadi, ongkos pemasangan pipa-pipanya adalah dolarnya dijumlah dan rupiahnya dijumlah, ketemunya 4,11 juta dolar plus 11,79 miliar rupiah. Nah, ini contoh piping. Isolasi, instrumentasi dan sebagainya ada tabelnya di buku-buku evaluasi ekonomi. Prinsipnya nanti seperti ini. Persentasenya cuma beda. Sehingga nanti akan diperoleh PPC sekian dolar plus sekian rupiah. Kemudian engineering and construction-nya persentase dari PPC dijumlah ketemu direct plan cost, lalu cari contractors fee dan contingency itu persentase dari DPC atau tergantung kontraktor. Kemudian ketemu fixed capital dalam sekian dolar plus sekian rupiah. Kita lengkapi kalau jadikan rupiah sekian, jadikan dolar total semua sekian. Tapi biarkan dalam dolar dan rupiahnya ada. Sehingga nanti kalau kurs berubah kita bisa menghitung lagi rupiahnya berapa, dolarnya dengan cepat. Nah kalau contractor fee itu kalau kita minta dari Kellogg yang sudah sangat terkenal,
itu biasanya mahal. Tapi kalau yang belum dikenal, kontraktor baru, wah itu bisa murah. Kalau kontraktor yang terkenal, misalnya saya lihat di Tonasa itu rumah kontraktornya, lalu di asrama ini expert-expertnya itu ada kolam renang, ada lapangan golf, pokoknya wah bagus sekali rumahnya, bagus sekali. Itu kalau kontraktor yang sudah terkenal, mereka minta macam-macam. Tapi kalau kontraktornya belum terkenal, wah suruh ibaratnya keguyannya orang pabrik, wah suruh tidur di bawah aja mau, nggak minta macam-macam, cari nama dia. Oke, itu cerita lain. Nah, sekarang cara yang kasar lagi, ini yang nomor 2 tadi yang sudah lakukan di nanti tugas BPK. Yang cara 3 itu lebih kasar lagi sebagai cek saja. Jadi fixed capital itu adalah harga alat dikali suatu faktor, namanya faktor Lang. Jadi kalau harga alatnya kira-kira 100 rupiah, kalau prosesnya padatan, itu nanti fixed capitalnya adalah 100 kali faktor Langnya di tabelnya 3,1. Jadi 100 dolar harga alat-alatnya, maka kalau sampai pabrik berdiri itu adalah butuh 310 dolar. Itu kalau solid. Kalau solid fluid lebih mahal, faktornya 3,63. Kalau fluid itu sekitar 4,74. Itu kalau di negara yang sudah maju, apa-apa tersedia dan mudah, fasilitas. Kalau di Indonesia biasanya lebih tinggi sedikit. Jadi kalau misalnya fluid itu kalau 4,74, kalau Indonesia kalau dihitung oleh mahasiswa TA saya juga, yang saya bimbing itu, kemudian juga dengan pengalaman di industri itu bisa sampai sekitar 5, sedikit di atas yang standar luar negeri. Kalau yang apa-apa sudah tersedia. Nah kalau ini sebagai cek saja sebenarnya. Kalau saudara ngitung sampai faktor Langnya, jadi dari harga alat sampai ke berdiri itu butuh sampai 8 kali. Nah itu atau 7,5 kali, itu berarti apa? Itu hitungannya keliru, atau kalau zaman sekarang bisa ditangkap KPK karena dianggap manipulasi uang itu. Harusnya butuhnya enggak segitu ya. Enggak tahu KPK tahu enggak nih angka ini. Faktor Lang ini. Ini memang enggak bisa jadi bukti karena hanya untuk ancar-ancar saja, tapi kalau sampai terlalu tinggi itu berarti ada sesuatu yang enggak benar hitungannya. Artinya pengeluarannya juga terlalu boros gitu. Nah kalau lihat tugas akhir kakak Anda yang akhir-akhir ini, lihat ujian pendadaran, berapa faktor Langnya kalau dihitung? Oh itu biasanya ketemunya ada yang 7,6, 7,9. Nah, wah itu ya terlalu tinggi banget itu estimasinya. Karena kalau sedang dicurigai KPK nanti ini, wah ini kemana uangnya ya? Itu cara 3. Cara 4 dengan membandingkan ini fixed capital kapasitas 2 dibagi fixed capital kapasitas 1 sama dengan kapasitas 2 per kapasitas 1 pangkat X. Jadi makin besar pabrik itu modalnya lebih banyak tapi tidak berbanding lurus. Misalnya 2 kali terus butuh 2 kali. Enggak, tapi kira-kira menjadi 1,6 atau 1,7, 1,6 kali lah kira-kira. Jadi pabrik besar itu lebih ngirit karena apa? Bisa produksi banyak tapi harganya tidak berbanding lurus dengan itu. Ada pangkat X-nya. Kapasitas 2 per kapasitas 1 pangkat X. X sekitar 0,7. Kalau lebih teliti perlu memperhatikan jenis pabrik. X itu namanya power term. Misalnya kalau di tabel di buku-buku ekonomi pabrik kimia ya. Kalau pabrik TNT itu power termnya sekitar X-nya itu 1,01. Sintesa amonia itu sekitar 0,81. Stiren itu 0,53. Yang normal berapa? 0,7. Mengapa kira-kira? Nah itu bukan juga menghafalkan TNT, amonia, stiren, jangan. Itu hanya contoh supaya kita bisa membayangkan, loh kenapa toh? Normal 0,7 tapi TNT mahal. Itu kenapa? Bukan TNT-nya yang penting, tapi prosesnya yang penting. Kalau TNT kan mudah meledak, bahannya dasarnya itu dinamit kan itu. Nah itu power termnya ternyata 1,01 lebih ya. Jadi buat banyak itu risikonya lebih tinggi, jadi lebih mahal. Kalau amonia lebih tinggi juga,
dari 0,7 jadi 0,81. Kenapa? Itu kira-kira pabrik yang semacam apa amonia itu? Yang tekanannya tinggi, suhunya relatif tinggi juga ya. Ingat, amonia itu tekanannya sampai sekitar 200 lebih atau 300 dulu aslinya Haber-Bosch. Sekarang hanya sekitar 200, 250 mungkin. Itu pabrik-pabrik modern ya. Stiren. Nah, itu yang biasanya untuk suhu rendah. Prosesnya banyak membutuhkan suhu rendah. 56 saya kira itu terlalu kasar, nggak usah saya bahas saja, baca sendiri mudah itu. Nah, demikian tadi estimasi fixed capital. Nah, sekarang kita masuk sedikit ke working capital, menyelesaikan struktur modal. Working capital tadi apa? Uang yang harus tersedia untuk menjalankan produksi. Tadi contohnya adalah tadi barang yang sudah jadi dan belum terjual itu untuk membuat untuk show itu produk inventory istilahnya, itu nomor 3 itu. Produk barang yang sudah jadi tapi belum terjual. Untuk promosi, untuk kalau toko itu banyak ya. Pabrik kimia juga ureanya harus sudah siap. Kalau ada yang beli datang, nah kita harus ada produknya. Tapi kita awal dulu raw material inventory. Kita tidak boleh setiap hari beli bahan baku ya. Kalau pabriknya jauh ya. Pabriknya atau bahan baku itu dibeli dari Timur Tengah. Wah, itu negaranya masih banyak konflik dan sebagainya. Banyak perang Suriah misalnya. Wah, dari Suriah harus kita punya raw material inventory yang banyak. Kalau ada nggak bisa import beberapa bulan masih punya persediaan raw material inventory. Jadi kita punya cadangan bahan baku. Kalau ada kesulitan delivery, kesulitan pendatangan bahan baku, pabrik kita masih jalan. Yang raw material inventory-nya besar misalnya kita lihat Asidatama di Solo itu. Pabrik apa? Pabrik etanol misalnya dan turunannya. Bahan bakunya apa itu? Dari tetes tebu ya. Tetes tebu diproses menjadi etanol, lalu etanol menjadi asetaldehid, asam asetat dan seterusnya. Tapi butuh tetes tebu. Tetes tebu itu apa? Larutan sisa gula. Jadi larutan gula yang pekat dikristalkan, diperoleh gula pasir. Nah, larutan sisanya yang masih banyak mengandung gula itu namanya tetes. Mengapa Asidatama perlu menyimpan banyak, atau tidak hanya Asidatama, pabrik-pabrik etanol dengan bahan baku tetes, Ajinomoto itu juga butuh bahan baku tetes, itu mesti butuh raw material inventory yang banyak. Kenapa? Karena tetes itu hanya diproduksi pada saat pabrik giling. Kalau kita lihat di pabrik Madukismo itu giling, pabrik tebu kita itu, pabrik gula pasir itu gilingnya bulan apa? Kira-kira pas musim kemarau ya. Kalau pas hujan nanti wah banyak air, tebunya banyak air, evaporatornya berat dan sebagainya, dia lebih senang panen tebu itu pada saat kering kemarau. Jadi sekitar bulan-bulan musim giling itu ya di pabrik. Hanya sekitar 4 bulan, 3-4 bulan itu. Nah, itu produksi tetes, tapi di luar bulan itu tidak pernah produksi tetes. Maka pabrik-pabrik yang memakai bahan baku tetes, Asidatama, lalu ada itu apa? Pabrik Ajinomoto misalnya, itu mesti sedia banyak tetes. Hanya beli dalam waktu 3-4 bulan itu pada saat produksi untuk disimpan setahun. Jadi dia punya persediaan raw material tetes yang banyak sekali untuk persediaan setahun. Nah, itu butuh apa? Modal, itu uang yang berhenti, tidak bisa kita pakai. Kita sudah beli tetesnya tapi belum bisa dijual produknya. Nah, masih dari tetes. Itu adalah raw material inventory. Lalu in process inventory, itu ada yang material sudah dibeli, sudah diproses tapi belum jadi, tapi dalam proses. Nah, pabrik kadang-kadang ada yang cepat dari masuk pabrik sampai keluar jadi produk itu hanya singkat. Kalau reaksi fase gas itu hanya menit, jam gitu ya. Nah, yang lama itu apa? Misalnya in process inventory itu adalah misalnya pabrik fermentasi, ya, pabrik bir ya. Kalau produk bir yang bagus itu yang umurnya 20 tahun atau 50 tahun makin bagus. Nah, kalau misalnya 20 tahun itu kan yang kita buat sekarang baru kita jual tahun 2040 nanti. Yang kita jual sekarang harus kita buat tahun 2050.
ya, sekarang 2020. Nah itu kan harus di gudang banyak sekali yang sedang in proses, meskipun hanya didiamkan saja menunggu waktu. Itu adalah in process inventory. Kalau pabrik-pabrik, kalau lihat pabrik bir itu yang banyak adalah gudang, isinya untuk in process inventory itu. Pabriknya relatif kecil prosesnya, yang banyak nyimpen itu. Lalu ada produk inventory, itu tadi yang dipajang di persediaan kalau ada orang beli. Kalau toko itu banyak ya, kalau pabrik kimia sih kadang-kadang harus banyak juga. Misalnya untuk musim panen, Presiden menyatakan harus sedia pupuk siap pakai sekian untuk menghadapi musim tanam berikutnya. Kemudian extended credit, barang yang bisa kita jual tapi belum dibayar. Ini banyak sekarang sistem penjualan pakai kredit itu. Jual motor itu, wah, perusahaan penjual motor itu ada yang jarang yang motor yang cash. Mobil banyak, mobil masih paruh-paruh, tapi motor itu kebanyakan tidak cash. Jadi pakai dulu, beli, lunas dalam katakanlah 3 tahun. Nah, itu kan extended credit. Pabriknya harus membayari dulu. Itu extended credit. Available cash adalah uang yang harus tersedia di pabrik. Kalau ada kebutuhan tiba-tiba, wah ini alatnya rusak, harus beli cepat. Ada kebutuhan ini cepat. Nah, itu available cash. Warung martabak misalnya tidak punya available cash, ada orang beli martabak 80.000, uangnya 100.000, mau nyusui tidak bisa, mau tukarkan sana dulu, wah repot sana sini, belinya malas gitu kan. Jadi dia harus punya available cash. Itu contoh warung martabak ya. Jadi ingat, working capital untuk menjalankan produksi butuh modal kerja. Itu tipenya ada berapa? 5. Itu apa? Raw material inventory, in process inventory, product inventory, extended credit, dan available cash. Itu kalau dijumlah jadi working capital. Dan itu besar kadang-kadang ya. Kalau misalnya tadi pabrik Azidatama harus menyediakan tetes selama setahun, lalu misalnya kita bahan baku kita import dari negara yang sedang tidak stabil, maka kita harus punya cadangan untuk berbulan-bulan. Nah, itu adalah working capital. Kalau di negara yang sudah maju, apa-apa mudah cari, itu tidak usah banyak-banyak working capitalnya, inventory-nya tidak usah banyak-banyak. Itu hanya sekitar working capital sekitar 10-15% fixed capital. Tapi ini di negara yang relatif apa banyak tersedia. Kalau di Indonesia itu relatif jauh lebih tinggi. Di Indonesia lebih tinggi, sering jauh. Nah, estimasi masing-masing lihat di buku-buku evaluasi ekonomi. Tapi itemnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 itu. Itu adalah working capital. Dan saya tambah sedikit untuk menghitung fixed capital tadi kan butuh harga alat-alat. Harga alat itu tergantung apa jenis alat, kapasitas, dan bahan konstruksi, juga waktu ya. Nah, estimasi gimana? Harga alat 2 per harga alat 1, misalnya beli tangki yang 2 kali lebih besar kapasitasnya, itu harganya tidak 2 kali. Tapi pakai rumus ini tadi, harga 2 per harga 1 sama dengan kapasitas 2 per kapasitas 1 pangkat X. X-nya itu berapa? Ya, sekitar ada yang sering pakai 0,6, 610 factors, 6/10. Jadi kalau kapasitasnya 2 kali, beli tangki yang kapasitasnya 2 kali itu harganya tidak 2 kali, tapi biasanya hanya 2 pangkat 0,6, itu sekitar 1,5 sekian. Jadi hanya 1,5 kalinya kira-kira. Jadi pabrik yang besar itu lebih murah per unit produknya. Atau harga sama dengan ketetapan kali kapasitas pangkat X. Jadi sekali lagi, harga 2 per harga 1 adalah kapasitas 2 per kapasitas 1 pangkat X. X itu sekitar 0,6, sering disebut dengan 610 factor. Jika ada data X diestimasi dengan slope dari log harga versus log kapasitas. Slope-nya ketemu pangkatnya itu. Kemudian ada informasi harga yang tahunya nggak cocok. Wah, teman kita beli atau informasi waktu beli tangki semacam itu 5 tahun yang lalu sekian.
Sekarang berapa ya? Nah, itu pakai estimasinya pakai harga tahun X dibagi harga tahun Y. Itu adalah indeks harga tahun X dibagi indeks harga tahun Y. Nah, indeksnya pakai apa? Bisa macam-macam. Ada yang CEP atau Chemical Engineering Plant Cost Index. Jadi mereka mencari tahun basisnya adalah tahun 57 itu 100. Sekarang mungkin sekitar 500-an, enggak tahu berapa. Jadi harga-harga sekarang sudah sekian kali harga tahun 57. Lalu ada yang pakai indeksnya Marshall and Stevens, ada indeks Nelson, ada indeks ENR, Engineering News Record. Ini setiap saat berubah indeks harga ini, kita bisa mengikuti di jurnal-jurnal. Oh, sekarang CEP Index nilainya sekian. Jadi kalau misalnya beli 5 tahun yang lalu sekian, sekarang kira-kira berapa ya? Nah, itu tadi harga 5 tahun yang lalu, harga sekarang dan harga 5 tahun yang lalu sama dengan indeks sekarang dibagi indeks 5 tahun yang lalu. Itu saya lakukan nanti di evaluasi ekonomi. Oke, ini adalah struktur modal dan estimasi-estimasinya. Kita akhiri dulu video yang ke-9 ini. Nanti kita lanjutkan, berikutnya adalah video ke-10 tentang struktur biaya. Ini tadi masih struktur modal, ada modal tetap dan modal kerja. Oke, kita akhiri sekian dulu. Terima kasih.